anak-anak Ibu. Selamat pagi, Ibu. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak Ibu sekalian, materi kita hari ini yaitu mengenai konsumsi dan tabungan. Nah, adapun materi yang kita bahas hari ini yaitu yang pertama, pengertian dari konsumsi dan tabungan, yang kedua, faktor-faktor konsumsi, yang ketiga yaitu fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama kita masuk mengenai konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dibutuhkan oleh semua manusia untuk bertahan hidup, sehingga manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari kegiatan konsumsi. Artinya, konsumsi sudah menjadi kebutuhan yang sangat wajib untuk dipenuhi. Nah, anak-anak Ibu sekalian, Ibu ingin bertanya, apa itu yang dimaksud dengan konsumsi? Ada yang bisa jawab? Ibu kasih nilai 80. Saya, Ya, Bu. siapa itu konsumsi? Konsumsi adalah daya guna suatu benda, baik barang atau jasa, untuk memenuhi. Iya. Konsumsi dalam arti ekonomi adalah penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi konsumsi itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya, sekarang kita masuk ke tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yaitu yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor kependudukan. Faktor ekonomi terbagi atas 4, yaitu pendapatan rumah tangga, yang kedua kekayaan rumah tangga, yang ketiga tingkat bunga, yang keempat perkiraan masa depan. Nah, pendapatan rumah tangga, yang pertama itu pendapatan rumah tangga. Ya, pendapatan rumah tangga itu penghasilan rumah tangga. Nah, pendapatan rumah tangga sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya makin tinggi tingkat pendapatan, maka tingkat konsumsinya juga akan meningkat. Mengapa demikian, Bu? Karena tingkat pendapatan meningkat, maka untuk membeli aneka kebutuhan atau berbagai kebutuhan, konsumsinya juga semakin besar. Contohnya, jika pendapatan Pak Martin sangat rendah, maka keluarganya hanya bisa mampu membeli beras untuk dikonsumsi dengan kualitas rendah. Tetapi jika penghasilan Pak Martin meningkat, maka beras yang dipilih adalah beras yang berkualitas nomor 1. Nah, itulah contoh dari pendapatan rumah tangga. Yang kedua, kita masuk tentang kekayaan rumah tangga. Kekayaan rumah tangga terdiri atas 2. Yang pertama itu kekayaan real. Kekayaan real itu misalnya rumah, tanah, perhiasan dan mobil. Sedangkan kekayaan finansial itu misalnya tabungan, deposito, dan saham. Nah, yang ketiga itu tingkat bunga. Tingkat suku bunga merupakan salah satu variabel ekonomi yang sering dipantau oleh para pelaku ekonomi. Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan konsumsi. Dengan tingkat bunga tinggi, kegiatan konsumsi menjadi semakin mahal.
apalagi mereka yang ingin mengkonsumsi dengan sistem kredit. Misalnya, dengan meminjam atau menggunakan kartu kredit dari bank. Yang keempat, yaitu perkiraan masa depan. Jika rumah tangga memperkirakan masa depannya makin baik, maka mereka akan merasa luasa untuk berkonsumsi. Karena itu, pengeluaran konsumsi cenderung meningkat. Tetapi sebaliknya, jika perkiraan kondisi di masa depan buruk, maka mereka akan ancang-ancang untuk menekan pengeluaran konsumsi mereka. Nah, dalam perkiraan masa depan, ada pun faktor yang mempengaruhi perkiraan masa depan, yaitu perkiraan kenaikan atau penurunan harga di masa depan akan mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga. Misalnya, harga sembako menjelang hari raya akan meningkat sehingga konsumsi membeli sembako jauh hari sebelum hari raya tiba. Dengan demikian, konsumsi di masa sekarang akan meningkat. Nah, yang kedua itu faktor kependudukan atau demografi. Faktor kependudukan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu jumlah penduduk. Yang kedua, konsumsi penduduk. Nah, baiklah kita masuk ke tentang jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan meningkatnya jumlah penduduk akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh. Walaupun pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relatif rendah. Yang kedua itu komposisi penduduk. Komposisi penduduk bisa dilihat dari beberapa klasifikasi, antara lain usia, jenis kelamin, pendidikan, dan wilayah tinggal. Pengaruh komposisi penduduk tersebut terhadap tingkat konsumsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, makin banyak penduduk yang berusia kerja atau usia produktif, maka semakin besar tingkat konsumsi. Hal ini terjadi apabila didukung oleh kesempatan kerja yang tinggi dan upah kerja yang baik. Semakin banyak penduduk yang bekerja, maka penghasilan masyarakat juga semakin besar. Yang kedua itu makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, sehingga tingkat konsumsinya juga makin tinggi. Pada saat seseorang berpendidikan tinggi, kebutuhan hidupnya juga semakin banyak. Orang yang berpendidikan tingkat tinggi tidak hanya hidup makin banyak, tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga memenuhi kebutuhan akan pergaulan dan informasinya. Yang ketiga itu, makin banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, maka pengeluaran konsumsi juga makin meningkat. Sebab pola hidup masyarakat kota lebih konsumtif dibandingkan masyarakat pedesaan. Nah, sekarang kita masuk tentang fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian. Rumus dari fungsi konsumsi C sama dengan A tambah BY. C itu artinya tingkat konsumsi. Yang A itu merupakan konsumsi rumah tangga secara nasional pada saat pendapatan nasional nol. B merupakan konsumsi marginal. Dan yang Y itu merupakan tingkat pendapatan nasional. Ibu harap sudah paham ya anak-anak mengenai itu materi tabungan. Tabungan merupakan salah satu sarana penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Tabungan berguna untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selain itu, menabung juga berguna untuk berjaga-jaga bila mana seseorang membutuhkan dana secara tiba-tiba. Menyadari pentingnya menabung, maka perilaku menabung itu sudah ditanamkan sejak dini kepada anak-anak dari mulai jenjang pendidikan dasar. Dengan menabung, banyak manfaat positif yang dapat kita terima, mulai dari tidak lagi hidup boros, memiliki banyak simpanan uang, dan berbagai manfaat lainnya.
Tapi kenyataan, banyak orang yang belum mengetahui secara jelas dari pengertian tabungan itu sendiri. Oleh karena itu, kita akan membahas dengan lengkap pengertian tabungan. Tabungan merupakan bagian pendapatan dari seseorang, baik sebuah perusahaan atau lembaga yang tidak dibelanjakan atau dikeluarkan untuk konsumsi sekarang. Tabungan biasanya disimpan dalam bentuk deposito pada bank, lembaga-lembaga keuangan, dan sebagainya, atau digunakan untuk mendapatkan aktiva-aktiva keuangan seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Dengan menangguhkan pengeluaran untuk konsumsi, penabung dapat meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui dividen dan bunga. Tabungan berasal dari beberapa sumber yaitu yang pertama, tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah hampir seluruhnya berasal dari kelebihan penerimaan pemerintah secara keseluruhan atas pengeluaran konsumsi pemerintah. Pada umumnya, peran tabungan pemerintah memang sangat kecil. Cara yang paling sering digunakan untuk mobilisasi tabungan pemerintah adalah melalui peningkatan rasio pengumpulan pajak terhadap GNP, reformasi struktur pajak, dan jika mungkin melalui peningkatan tingkat pajak yang telah ada. Nah, yang kedua itu tabungan swasta domestik. Di banyak negara, tabungan swasta memberikan peran besar dalam menunjang pembentukan modal. Pengumpulan tabungan swasta domestik berhasil dengan baik jika masyarakat berhasil mengurangi tingkat konsumsinya. Tabungan swasta terdiri atas dua komponen. Yang pertama itu tabungan rumah tangga dan tabungan perusahaan. Yang kedua itu tabungan perusahaan. Tabungan perusahaan merupakan laba yang ditahan oleh perusahaan setelah pendapatan bersih perusahaan dikurangi dividen yang dibayar kepada para pemegang saham. Jika perusahaan di suatu negara masih banyak yang berskala kecil, maka tingkat tabungannya juga relatif lebih rendah. Perusahaan yang kecil juga mengalami kesulitan menyisihkan banyak tabungan. Yang ketiga, tabungan asing atau luar negeri. Tabungan asing atau luar negeri berasal dari dua sumber, yaitu tabungan pemerintah atau bantuan luar negeri, dan tabungan swasta asing yang terdiri atas investasi asing terutama oleh perusahaan dan pinjaman komersial eksternal. Materi kita yang terakhir yaitu mengenai fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan dengan pendapatan dengan menggunakan rumus fungsi konsumsi dapat ditentukan sebagai berikut. Y sama dengan C tambah S. S sama dengan Y kurang C. Padahal C sama dengan A tambah BY. Sehingga S sama dengan Y kurang buka kurung A tambah BY. S sama dengan Y kurang A kurang BY. Mengapa di sini kurang? Karena kurang dikali negatif dikali positif sama dengan negatif, maka hasilnya di sini negatif. Jadi S sama dengan Y dikurang A dikurang BY.
sama dengan minus A tambah 1 dikurang BY. Jadi, fungsi tabungan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu sama dengan S sama dengan minus A ditambah buka kurung 1 dikurang B tutup kurung kali Y. Jadi, S itu merupakan besarnya tabungan, sedangkan A merupakan konsumsi yang harus dipenuhi pada saat pendapatan nol. Sedangkan 1 dikurang B itu merupakan marginal prospective to save. Dan sedangkan yang G itu merupakan pendapatan nasional. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini sudah paham. Ibu harap materi yang ibu sampaikan kepada anak-anak sudah paham. Jadi, sebelum kita mengakhiri materi ini, ibu akan mengabsen dulu. Baiklah, ibu akan memanggil namanya satu persatu. Atsma, Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Baiklah anak ibu, sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu.